Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat belajar tahsin Al-Qur'an. Banyak di antara kaum muslimin yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar dan benar. Kemudian ia ada keinginan untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Namun ada kalanya masih terkendala dengan berbagai hal. Ada yang alasannya mungkin karena malu. Ada pula yang jadwal kegiatannya super sibuk. Ataupun ada yang tidak memiliki biaya. Atau ada juga yang belum tahu atau belum menemukan tempat belajar tahsin Al-Qur'an yang tepat. Dan mudah-mudahan e-course belajar tahsin Al-Qur'an ini dapat membantu dan memudahkan sahabat sekalian untuk semakin baik dan lancar dalam membaca Al-Qur'annya insyaallah. Sahabat belajar tahsin Al-Qur'an yang berbahagia. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada kita secara berangsur-angsur dan bernilai ibadah ketika membacanya. Membaca serta mempelajari Al-Qur'an merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi setiap mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Surah Al-Muzammil ayat ke-20. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diwahyukan adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat pertama. Dan inilah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Sahabat belajar tahsin Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada materi yang pertama ini kita akan mempelajari tentang apa keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang membaca, mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan juga disabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang membaca, mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar. Bahkan dalam surah ini sampai diulang sebanyak 4 kali pada ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32 dan juga ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kemudian yang kedua, ia akan memperoleh syafaat kelak pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, ia akan merupakan sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran, ia akan bersama para malaikat yang taat lagi mulia. Sedangkan yang masih terbata-bata ketika membacanya, namun ia ada kemauan, keinginan berusaha untuk mempelajarinya, maka ia pun akan mendapatkan 2 pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir, yang lancar dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat.
Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata dan ia mengalami kesulitan saat membacanya, maka dia pun masih akan mendapatkan 2 kebaikan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat yang berbahagia, yang kelima, Al-Qur'an dapat meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Qur'an, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, setiap huruf yang dibaca dari Al-Qur'an akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran ini, maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan setiap kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak membaca alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim juga 1 huruf. Rawahu Tirmidzi. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sakinah, memberikan keterangan dan rahmat bagi para pembacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan yang lainnya atau satu sama lainnya, maka ia akan diberikan sakinah, akan diberikan ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedelapan, Ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan hamba pilihannya. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat kemudian bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat yang berbahagia yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih." Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran karena berzikir dan memohon kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalamullah, firman Allah atas kalam yang lain adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, yang ke-10, bagi orang yang membaca, mempelajari serta mengamalkan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan pada hari kiamat mahkota yang cahayanya seperti pancaran cahaya matahari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin dauhu mithla dawi syamsi wa yaksa walidahu halatain la taqumu bihima ad-dunya fayuqalan bima kasaina fayuqal bi akhdi waladikuma al-Qur'an." Allahu akbar. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mempelajari serta mengamalkannya, maka akan dipakaikan kedua orang tuanya pada hari kiamat berupa mahkota dari cahaya yang terangnya seperti pancaran cahaya matahari.
orang tuanya berpakaian di mana tidak dapat dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Keduanya bertanya, dengan apa sehingga kami layak dipakaikan mahkota seperti ini? Maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, karena anakmu yang telah mengambil Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Sahabat, belajar tahsin Al-Quran yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian diantara keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang mau membaca, mempelajari, dan juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga kita semakin bersemangat dalam membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Dan sesibuk apapun kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk dapat terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat belajar di e-course belajar tahsin Al-Quran untuk pemula ini. Pada video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang apa target yang ingin dicapai dari proses belajar tahsin Al-Quran ini. Sahabat yang berbahagia, demikian materi pertama pada e-course ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.